Malam itu, Arman baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Jakarta. Hari sudah lewat tengah malam ketika ia tiba di kontrakan kecilnya. Setelah mandi dan beristirahat sebentar, ia menerima telepon dari bosnya. Ada kiriman barang yang harus segera diantar ke Purwokerto. Awalnya, Arman merasa ini kesempatan untuk sedikit refreshing keluar kota, meski ia sadar perjalanan malam selalu menyimpan resiko. Pagi harinya, ia menyiapkan truk engkel miliknya, memastikan semua dokumen lengkap, surat jalan, invoice, dan tanda terima. Di luar, udara terasa lembab seperti ada hujan yang baru saja reda. Ia mengajak seorang temannya, Bima, untuk ikut menemaninya. Bima awalnya ragu, tapi akhirnya setuju. Sekitar pukul 4 sore, Arman mulai melajukan truk keluar dari kawasan Balaraja, masuk tol menuju arah barat. Lalu lintas mulai lengang dan matahari merangkak turun. Di langit, awan kelabu menggantung rendah, memantulkan cahaya jingga yang suram. Di kilometer 57, Arman berhenti sejenak untuk mengisi solar dan membeli air minum. Saat itu, seorang petugas pom bensin tiba-tiba menatapnya lama dan berkata pelan, "Mas, hati-hati di jalan, jangan lupa sholawat." Nada suaranya datar, tapi tatapannya tajam, membuat Arman merinding tanpa sebab. Mereka kembali melaju. Jalan tol panjang membentang sunyi di depan. Lampu-lampu jalan menyala pucat. Sekitar maghrib saat memasuki jalur tol Cipali, Arman melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Di tengah jalur kanan, seorang pria berbusana hitam menyerupai pakaian adat Baduy berdiri mematung, menatap ke arah truk. Refleks Arman menginjak rem. Tapi saat matanya kembali fokus, sosok itu sudah lenyap. Bima diam saja, tatapannya lurus ke depan, seperti menahan sesuatu. Arman meneguk ludah. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan entah mengapa udara di dalam kabin truk terasa semakin berat, seolah membawa pertanda buruk. Malam semakin larut ketika truk Arman memasuki jalur keluar tol menuju arah Purwokerto. Angin malam terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, hanya ada cahaya lampu-lampu jalan yang jarang dan redup. Suara mesin truk terdengar berat, berpadu dengan desiran angin yang melintas di sela-sela pintu kabin. Sekitar pukul 8 malam, mereka melewati sebuah jembatan kecil di daerah pinggiran. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di depan. Arman sontak menginjak rem, seekor ular besar melintas, badannya melingkar panjang memenuhi lebar jalan. Bukan hanya satu, ada dua. Satu berwarna gelap menyerupai kobra, satu lagi berbintik seperti sanca. Arman terpaku. Dalam cahaya lampu truk, sisik-sisik ular itu tampak berkilau basah, seolah baru keluar dari air. Perlahan keduanya menghilang di semak-semak di tepi jalan. Anehnya, tak ada tanda-tanda mereka tergesa, seakan sengaja memperlambat perjalanan. Bima masih diam, menatap lurus tanpa bereaksi. Arman mencoba mencairkan suasana. "Gila ya, ular segede itu." Bima hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap ke depan. Matanya terlihat sedikit sayu atau kosong. Perjalanan berlanjut, jalanan berliku-liku, lampu-lampu rumah penduduk semakin jarang. Sampai di daerah Bumi Ayu, Arman mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Sebuah mobil putih di depannya berkendara aneh. Setiap kali Arman belok kanan, mobil itu ikut ke kanan. Arman ke kiri, mobil itu ikut ke kiri. Jaraknya tak pernah jauh. Kesal, Arman menyalakan klakson. Mobil itu melambat lalu menepi sedikit. Saat Arman menyalip dan melirik ke arah sopirnya, ia melihat wajah seorang pria dengan tatapan melotot penuh amarah, bibirnya bergerak seperti mengucapkan sesuatu. Namun Arman tak bisa mendengar apapun. Pikiran Arman mulai kacau, ular yang tak wajar, mobil misterius yang seakan mengikuti, dan Bima yang terus-menerus diam seperti menahan rahasia. Di luar, jalanan mulai sepi total, hanya suara ban menyentuh aspal dan gelegar petir jauh di langit malam.
Di kejauhan, mulai terlihat tanda-tanda daerah perbukitan. Jalur yang mereka tuju semakin sempit dan gelap, seolah sedang menuntun mereka menuju tempat yang tak pernah tercatat di peta. Langit di atas mulai benar-benar gelap. Awan hitam menggantung berat menutupi cahaya bulan. Truk Arman merayap pelan melewati jalanan berkelok yang dipagari pepohonan tinggi di kiri kanan. Udara di luar semakin dingin. Dingin yang bukan sekadar udara malam, melainkan dingin yang menempel di kulit, seperti menyentuh sesuatu yang sudah lama mati. Mereka memasuki sebuah kampung kecil. Rumah-rumah kayu tua berdiri berderet, namun semuanya gelap. Tak ada cahaya lampu, tak ada suara televisi. Tak terdengar aktivitas manusia sama sekali. Sunyi, terlalu sunyi. Bima duduk tegak di kursinya, menatap ke depan. Arman sempat meliriknya. Kok sepi banget ya? Jam segini biasanya masih ada orang nongkrong, gumamnya. Bima tak menjawab. Di ujung kampung ada sebuah jembatan tua dari beton, tanpa penerangan. Besinya sudah berkarat, catnya terkelupas. Saat roda truk mulai menginjak badan jembatan, suara denting besi bergema panjang. Arman berniat membunyikan klakson, kebiasaan sopir saat melewati kampung. Namun, sebelum sempat menekan, truk tiba-tiba kehilangan tenaga. Mesin mati total, lampu depan padam. Radio yang tadinya menyala berganti sendiri menjadi frekuensi kosong, mengeluarkan suara statis lirik seperti bisikan dari kejauhan. Udara di dalam kabin mendadak pengap. Arman mencoba menstarter ulang, tidak berhasil. Ia memeriksa panel, semua tampak normal, tapi truk seakan-akan menolak untuk hidup. Dari luar, suara pelan seperti gamelan terdengar samar, semakin lama semakin jelas. Nada-nadanya lambat, berat, dan terdengar dari arah yang sulit ditebak, seolah datang dari udara itu sendiri. Bima menoleh perlahan ke jendela samping, tatapannya kosong, bibirnya bergerak-gerak tanpa suara. Arman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba berbicara. Bim, lo dengar suara itu nggak? Bima tidak menjawab, hanya menatap keluar, matanya sedikit melebar seperti sedang melihat sesuatu yang Arman tidak bisa lihat. Lalu, dari arah belakang jembatan, terdengar langkah kaki berat. 1, 2, 3, suaranya mendekat. Langkah itu terlalu lambat untuk manusia biasa, tapi terlalu berat untuk seekor hewan. Arman tak berani menoleh, tangannya gemetar di atas setir. Detik berikutnya, mesin truk menyala sendiri, lampu depan menyala, dan suara gamelan hilang begitu saja, seperti tak pernah ada. Namun, saat ia melihat kaca spion, Arman yakin ada bayangan hitam besar berdiri di tengah jembatan, menatap ke arah mereka sebelum hilang di telan gelap. Truk kembali bergerak, tapi suasananya tak lagi sama. Arman merasakan setirnya terasa berat, seakan roda truk menapak di tanah yang tidak semestinya. Bima tetap terdiam, wajahnya pucat di bawah cahaya dashboard yang redup. Di luar, jalanan mulai berubah. Lampu jalan menghilang sama sekali. Hanya sorot lampu truk yang menembus kegelapan. Sesekali, kabut tipis merayap di permukaan aspal, membuat pandangan seperti berlayar di atas danau. Arman mencoba menenangkan diri. Ia fokus pada GPS di ponselnya. Rute yang ditunjukkan terlihat jelas, 200 meter lagi belok kanan. Ia mengikuti instruksi itu. Jalanan semakin sempit, diapit pohon-pohon tinggi yang dahannya merunduk seperti membentuk lorong alami. Lalu, di ujung lorong itu, sebuah gerbang besi tinggi berdiri. Cat hitamnya terkelupas dan di bagian atas terpasang papan kayu bertuliskan nama pemakaman. Di balik gerbang, deretan nisan batu tampak samar, diterangi cahaya lampu truk. Arman menatap GPS lagi. Tidak ada tanda rute salah. Titik tujuan berada tepat di dalam area kuburan itu. Ia menelan ludah. Ini benar nggak sih jalannya? Tanyanya pelan. Bima masih diam, hanya memalingkan wajahnya keluar jendela, menghindari tatapan Arman. Tiba-tiba, dari balik gerbang, terdengar suara langkah pelan di antara nisan-nisan.
Lalu muncul seorang pria tua berbaju lusuh, memakai sarung dan memegang tongkat. Ia berjalan mendekat, matanya menatap tajam ke arah mereka. Saat sudah cukup dekat, ia berbicara dengan suara serak. "Kamu bukan dari sini. Jalannya buntu. Putar balik sebelum terlambat." Arman mencoba menersenyum kaku. "Maaf Pak, kami cuma ikut GPS." Pria itu menggeleng perlahan lalu berbisik. "Bukan semua jalan di dunia ini untuk manusia." Kata-kata itu membuat udara di sekitar terasa lebih dingin. Arman menurunkan gigi, memutar setir perlahan untuk mundur. Tapi saat ia melirik kaca spion, pria tua itu sudah tidak ada di sana. Gerbang kuburan tetap terbuka, bergoyang perlahan seperti ditiup angin. Padahal udara sama sekali tak bergerak. Dengan napas berat, Arman menginjak gas, meninggalkan tempat itu. Namun ia tak sadar, bayangan seseorang kini duduk di kursi belakang kabin truknya. Truk melaju kembali di jalan sempit, meninggalkan gerbang kuburan yang masih bergoyang perlahan di belakang. Arman mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin pria tua tadi hanya warga sekitar yang khawatir. Tapi hatinya tahu, tatapan mata itu bukan tatapan orang biasa. Bima tetap bungkam. Hanya suara nafasnya yang pelan terdengar di kabin. Arman melirik lewat kaca spion dalam dan jantungnya hampir berhenti. Ada pantulan gelap di kursi belakang, samar seperti siluet seseorang duduk diam memandangi jalan. Saat ia berkedip, pantulan itu menghilang, meninggalkan kursi kosong. GPS kembali memberi instruksi. Belok kanan, suaranya datar, berulang-ulang. Arman menurut, tapi anehnya jalan yang dilalui selalu kembali ke titik yang sama. Sebuah pertigaan dengan warung kecil tertutup dan papan penunjuk arah yang miring. 3 kali ia memutar, 3 kali pula ia kembali ke tempat itu. Setiap kali mereka kembali ke pertigaan itu, suasana terasa berbeda. Pada putaran pertama, suasananya seperti desa sepi di malam hari. Putaran kedua, warung itu terlihat lebih reot. Papan penunjuknya sudah patah dan kabut mulai menyelimuti jalan. Putaran ketiga, warung itu tampak seperti bangunan terbakar. Atapnya bolong, dindingnya hangus, dan papan penunjuk sudah hilang sama sekali. Arman mulai panik. "Bim, kita kayaknya muter di tempat yang sama." Suaranya bergetar. Bima menoleh perlahan, matanya memerah seperti menahan tangis, lalu berbisik, "Kita nggak sendirian di sini." Tiba-tiba, dari jalanan sebelah kiri muncul cahaya lampu kuning redup seperti lampu sepeda ontel. Semakin dekat, tapi tak terdengar suara ban atau langkah. Cahaya itu berhenti tepat di samping truk, lalu perlahan naik, menyusup menembus kaca jendela dan menghilang di kabin. Detik berikutnya, suara GPS berganti, bukan lagi suara digital, melainkan suara perempuan berbisik di telinga Arman. "Kamu sudah masuk jalanku, sekarang kamu ikut sampai akhir." Udara dalam kabin langsung membeku, setiap helaian nafas terasa berat. Arman tahu, ini bukan lagi soal nyasar, ini tentang keluar hidup-hidup dari tempat yang tak ada di peta dunia. Setelah berkali-kali memutar, GPS akhirnya menunjukkan jalur yang berbeda. Jalanan menurun, diapit tebing batu di satu sisi dan hutan rapat di sisi lainnya. Arman menghela napas lega, setidaknya mereka tidak lagi melihat pertigaan yang sama. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. 100 meter di depan, truk mendadak bergetar hebat, lalu mesin mati total. Lampu padam, dan suara serangga di luar hilang seketika, seperti dunia menahan napas. Arman mencoba starter, tapi kunci terasa berat diputar. Ketika matanya menatap ke depan, ia melihatnya. Bangunan tua besar berdiri di pinggir jalan. Bentuknya seperti gudang kayu zaman dulu, catnya pudar, sebagian dindingnya lapuk. Di depannya, sebuah gerbang besi setengah terbuka, dan di sisi kanan kiri gerbang,
berdiri dua sosok manusia. Mereka mengenakan pakaian mirip seragam jaga, tapi warnanya sudah kusam. Wajah mereka pucat, tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap lurus ke arah truk dengan tatapan yang terlalu kosong untuk disebut manusia. Arman mencoba memberanikan diri. "Pak, permisi, truk saya mogok. Ada bengkel dekat sini?" Suaranya bergetar. Kedua sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri tegak seperti patung. Di kursi samping, Bima mulai gemetar. Tangannya mencengkeram paha sendiri, matanya tak lepas dari dua sosok itu. "Jangan turun. Apapun yang terjadi, jangan turun," bisiknya, hampir tak terdengar. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Pintu gerbang di depan mereka perlahan berayun buka lebar, padahal tak ada angin. Di saat yang sama, suara berat seperti logam diseret terdengar dari dalam bangunan. Semakin lama, semakin dekat. Arman merasakan hawa dingin mengalir masuk melalui celah-celah kabin. Tanpa peringatan, mesin truk menyala sendiri, lampu depan memancar terang, tapi menerangi pemandangan yang membuat darah Arman membeku. Kedua sosok penjaga itu kini berdiri tepat di depan kap truk. Wajah mereka tetap tanpa ekspresi, tapi mata mereka hitam sepenuhnya, memantulkan cahaya lampu seperti mata hewan malam. Arman menginjak gas sekencang mungkin. Truk melesat, menembus kegelapan jalan, meninggalkan bangunan tua dan dua penjaga yang tetap berdiri diam, menatap kepergian mereka tanpa sedikit pun bergerak. Namun di spion, Arman melihat sesuatu yang membuatnya ingin memecahkan kaca. Gerbang besi itu menutup perlahan, dan di baliknya, belasan sosok lain mulai bermunculan dari kegelapan. Truk terus melaju menembus kegelapan, meninggalkan gerbang dan para penjaga itu. Arman berusaha mengatur napas, tapi setiap kali ia memejamkan mata sejenak, bayangan wajah pucat dengan mata hitam itu muncul kembali. Beberapa kilometer kemudian, jalan mulai bergelombang. Lampu hazard truk Arman memantul di genangan air yang tersebar di sepanjang jalur. Lalu, cahaya lampu depan menyorot sesuatu. Deretan karung putih tersusun di tepi jalan, seperti tumpukan material proyek. Arman memperlambat laju. Karung-karung itu besar, terikat rapi. Ia mengira itu mungkin berisi pasir atau batu. Tapi ada yang aneh, sebagian karung terlihat basah, meneteskan cairan gelap ke aspal. Dan satu karung di sisi kanan perlahan bergoyang. "Bim, lo lihat itu?" Arman berbisik. Bima menatap ke arah yang sama, lalu memalingkan muka cepat-cepat. "Gas terus, jangan berhenti." Arman mengerutkan dahi. "Kenapa? Mungkin itu gas terus, Man." Suara Bima meninggi, tapi terdengar gemetar. Arman menginjak pedal. Saat truk melewati karung yang bergoyang tadi, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Tali pengikat karung itu longgar, dan dari celahnya menjulur kaki manusia pucat, kaku, dengan kuku yang panjang dan hitam. Belum sempat ia memproses apa yang dilihatnya, karung itu tiba-tiba jatuh ke jalan tepat di belakang truk, menimbulkan suara berat seperti tubuh menghantam aspal. Disusul suara langkah, bukan satu, tapi banyak berlari di belakang mereka. Bima menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Jangan lihat ke spion, jangan lihat!" Tapi naluri Arman melawan. Ia melirik cepat dan menyesal seketika. Di balik truk, puluhan karung putih itu kini berdiri tegak seperti manusia. Tubuh mereka terbungkus kain, kepala miring tak wajar, bergerak maju meski tidak punya wajah. Arman menekan gas sedalam-dalamnya. Suara mesin meraung, berusaha menjauh dari pemandangan mustahil itu. Tapi meski ia melaju kencang, rasa dingin di lehernya semakin kuat. Seolah sesuatu dari luar jendela itu sedang mengawasinya dari jarak yang terlalu dekat. Setelah meninggalkan jalan yang dipenuhi karung misterius, truk Arman melaju di jalur yang sedikit lebih lebar. Pohon-pohon mulai jarang, digantikan sawah gelap yang menghampar di kedua sisi. Angin bertiup pelan, tapi dinginnya menusuk hingga ke tulang. Bima masih terdiam, pandangannya kosong.
Arman menatapnya sekilas, lalu kembali fokus ke jalan. Saat mereka melewati sebuah pom bensin kecil yang nyaris gelap, seorang sosok berdiri di dekat pintu masuk. Seorang nenek dengan kerudung lusuh, memegang sesuatu yang tampak seperti tusuk konde besar dari logam. Tanpa sadar, Arman mengurangi kecepatan. Nenek itu melangkah pelan ke arah truk. Tangannya terangkat, memberi isyarat agar ia berhenti. Ada sesuatu di sorot matanya. Bukan tatapan kosong seperti makhluk-makhluk sebelumnya, melainkan tatapan tajam penuh perhitungan. Arman menurunkan kaca jendela. "Nak, kamu bukan dari sini. Jalan yang kamu tempuh sudah lama bukan milik manusia," ucap nenek itu. Suaranya berat, namun tenang. Arman menelan ludah. "Kalau begitu, saya harus lewat mana?" Nenek itu tersenyum tipis. "Bukan soal jalannya. Ini soal caramu berjalan." Tanpa banyak penjelasan, ia menyerahkan tusuk konde logam itu ke Arman. Benda itu dingin, berat, dan terasa aneh di genggaman. Seperti menyimpan getaran halus. "Pegang ini. Jangan dilepas apapun yang kamu lihat nanti. Dan satu lagi." Ia menatap dalam. "Jangan menoleh. Kalau ada yang memanggil namamu." Bima akhirnya bicara. Suaranya serak. "Siapa nenek ini, Man?" Tapi saat Arman menoleh untuk bertanya, nenek itu sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah menjauh. Tidak ada bayangan. Hanya pom bensin tua yang sepi, seperti tak pernah ada siapa-siapa di sana. Arman menggenggam erat tusuk konde itu, lalu melanjutkan perjalanan. Aneh. Hawa di kabin terasa sedikit lebih hangat. Namun di kejauhan, ia melihat cahaya pucat yang melayang di atas jalan, bergerak lambat, seakan menunggu mereka mendekat. Dan, entah kenapa, dari balik cahaya itu, terdengar samar-samar suara perempuan menyebut namanya dengan nada manis. Truk merayap di jalan tanah yang penuh lubang. Sorot lampu depan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan gelap total. Di kanan dan kiri, hutan rapat membentuk dinding hitam. Dan di atas, langit tanpa bintang seperti jurang yang menganga. Arman memegang setir dengan satu tangan, sementara tangan lainnya menggenggam erat tusuk konde pemberian nenek misterius. Getaran halus dari benda itu masih terasa, seperti detak jantung yang bukan miliknya. Bima terdiam, tapi kali ini bukan karena takut. Ia menatap Arman dengan pandangan serius. "Ingat, Man, apapun yang terjadi, jangan menoleh." Arman mengangguk, meski hatinya mulai dicekam rasa ingin tahu yang aneh. Mereka sudah hampir keluar dari hutan ketika suara itu datang. Lembut, memanggil namanya. Arman." Suara itu terdengar seperti milik ibunya, hangat, penuh kasih sayang. Tapi ibunya sudah jauh di kampung. Dan yang membuat bulu kuduk Arman berdiri, suara itu berasal dari sisi kiri jalan, di tengah hutan yang gelap. Arman menelan ludah. Ia menguatkan hati menatap lurus ke depan. Tapi suara itu terus memanggil. Kali ini lebih dekat, seperti tepat di luar jendela. "Nak, sini. Ibu kedinginan." Jari-jari Arman mulai gemetar di atas setir. Ia bisa merasakan hawa dingin merembes masuk. Dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar berdiri di tepi jalan. Bayangan itu melambai pelan. Dan di tangannya ada kain yang ia kenali, selendang ibunya. Bima menyentak bahunya. "Jangan lihat, Man, itu bukan ibumu." Arman menutup matanya sejenak, menggenggam tusuk konde lebih erat. Tapi suara itu berubah menjadi berat dan parau, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Kalau kamu tidak menoleh, aku akan ikut masuk." Tiba-tiba, pintu sisi penumpang bergetar hebat, seperti ada yang menariknya dari luar. Bima menekan tubuhnya ke pintu, menahannya agar tidak terbuka. Arman menginjak gas sekencang mungkin. Roda truk berputar liar, menghantam lubang-lubang besar, tapi akhirnya mereka keluar dari hutan. Begitu mencapai jalan aspal, hawa dingin itu lenyap. Panggilan itu terputus. Arman menoleh sekilas ke kaca spion, dan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di belakang, di tengah jalan tanah yang gelap,
sosok hitam tinggi berdiri mengamati mereka, memegang selendang yang berlumuran lumpur. Truk Arman melaju di jalan aspal yang akhirnya terbentang mulus di bawah roda. Udara mulai terasa lebih normal, tidak terlalu dingin, tidak terlalu sunyi. Tapi rasa aman itu rapuh, seperti bisa pecah kapan saja. Di kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang jarang, terlihat sosok berdiri di tepi jalan. Seorang kakek dengan rambut putih panjang, mengenakan baju lurik dan celana kain. Di tangannya, tongkat kayu tua. Ia mengangkat satu tangan, memberi isyarat agar Arman berhenti. Arman ragu, tapi entah kenapa, truknya melambat dengan sendirinya. Saat ia menepi, kakek itu berjalan mendekat. Tatapannya dalam, seolah menembus pikiran. "Nak, kamu sudah melewati wilayah yang bukan milik manusia. Tidak semua yang berjalan di jalan itu pulang dengan tubuhnya," ucapnya tenang. Arman menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa saya bisa keluar?" Kakek itu menatap tusuk konde di tangan Arman, lalu mengangguk. "Kamu diberi pegangan, tapi ingat, itu hanya membuka jalan. Sisanya karena kamu tidak menoleh." Bima akhirnya angkat bicara. "Kita ini tadi lewat mana, Mbah?" Kakek itu tersenyum samar. "Bukan lewat mana, lewat siapa? Ada yang memanggil, menuntun dan menutup jalan di belakangmu. Untungnya, ada yang membukakan di depan." Arman merasakan bulu kuduknya berdiri lagi. Siapa yang menutup dan siapa yang membuka? Kakek itu hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Yang menutup adalah mereka yang ingin kamu tinggal bersama. Yang membuka adalah orang yang dulu pernah menuntunmu waktu kecil. Mungkin kamu tahu siapa." Seketika, Arman teringat mimpinya saat tertidur singkat di kabin. Ayahnya, yang sudah lama meninggal, tersenyum sambil memegang bahunya, menuntunnya menyeberangi sebuah jembatan. Kakek itu mengetuk pintu truk dengan tongkatnya. "Teruskan perjalananmu, tapi ingat satu hal, jangan pernah sombong di jalan yang bukan milikmu. Ucapkan salam, baca doa, dan jangan biarkan rasa ingin tahu mengalahkan akal sehat." Saat Arman menoleh sebentar untuk memastikan Bima siap berangkat dan kembali melihat keluar, kakek itu sudah hilang. Jalan di depan terbuka lebar dan lampu-lampu kota Purwokerto mulai terlihat di kejauhan. Mereka tiba di tujuan saat subuh. Arman memarkir truk, mematikan mesin, dan menyadari sesuatu. Tusuk konde yang tadi ia genggam sudah tidak ada. Hanya rasa dingin yang tersisa di telapak tangannya. Sejak malam itu, setiap kali ia mengemudi melewati jalanan sunyi, Arman selalu mengingat wejangan kakek itu dan suara lembut nenek misterius di pom bensin. Karena ia tahu, sekali saja ia lengah, mungkin ia tak akan pernah pulang.